Siapa bilang pertempuran besar era revolusi fisik 1945 sampai 1949 hanya terjadi di Bandung atau wilayah Jawa Tengah dan Timur. Bekasi di pinggir timur Jakarta juga menyimpan banyak kisah heroisme yang luput dari pengetahuan generasi sekarang. Seperti di area Pondok Ungu misalnya, banyak warga sekitar dan para pekerja pabrik-pabrik di Pondok Ungu hutanan heroik kejadian di situ. Kalaupun melalui Pondok Ungu untuk berbagai aktivitas paling-paling sekedar lewat dan tak insaf bahwa ratusan petarung kemerdekaan pernah menyambung nyawa di situ. Padahal nengok beberapa literatur yang ada seperti buku Ulama Pejuang, biografi Kiai Haji Nur Ali, dan Jakarta Karawang Bekasi dalam gejolak revolusi perjuangan Mopeni Muimin pernah terjadi clash atau bentrokan dahsyat pertama antara pihak Republik dengan sekutu di Bekasi. Kalau mau tahu jalan ceritanya, kisahnya tak lepas dari peristiwa pesawat mahkota sekutu yang mendarat darurat di Cakung pada 23 November 1945. Serdadu Inggris berjumlah 25 orang yang selamat pada akhirnya tinggal nama setelah dibantai. Seminggu berselang pada 29 November, mereka masuk ke Bekasi dari Jakarta dengan kekuatan pasukan Puncak ke-1/16, pasukan perintis ke-13, Resemen Medan ke-37, Detasemen Medan ke-69, serta kavaleri Vapo ke-11 yang mengikut sertakan 50 truk, beberapa tank Stuart, dan 5 artileri Medan. Mereka dari Jakarta menyusuri Bekasi, kini Jalan Raya Bekasi, tapi sesampainya di Rawapasung Kranji, mereka sempat lebih dulu dikejutkan serangan man-to-man kelompok pesilat asal Subang. Konvoi Inggris yang mengalami beberapa korban tewas dan luka itu lalu mundur kembali ke Jakarta, Cakung. Sialnya di dekat wilayah Sasakapuk ini pertigaan Pondok Ungu antara Jalan Sultan Agung dan Jalan Kali Abang Kota Bekasi. Mereka dicegat lagi dari dua sisi. Kawasan itu memang sudah diplot jadi titik pencegatan oleh gabungan pasukan Republik yang terdiri dari Laskar Rakyat pimpinan Kiai Haji Nur Ali, pasukan Yon 5 Bekasi di bawah Mayor Sambas Atmadinata, dan TKR Laut pimpinan Mayor M. Hasibuan. Pimpinan ketiga pasukan mengerahkan 400 personel untuk mencegat Inggris. Kontak senjata pun terjadi antara pasukan Inggris dan Republik yang keberadaannya batasi Kali Sasakapuk. Persenjataan pasukan Inggris jauh lebih superior daripada pasukan Republik yang banyak di antara personilnya hanya bersenjatakan golok, arit, bambu runcing, dan ketapel. Gempuran-gempuran mortir dan artileri Inggris pun memakan banyak korban. Pasukan Republik serta memaksa pasukan Kiai Haji Nur Ali dan TKR Laut mundur ke utara. Kiai Haji Nur Ali selamat dari terjangan peluru dan segera menyelamatkan diri dengan cara menceburkan diri ke Kali Sasakapuk. Pertempuran skala besar pertama di Bekasi yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Sasakapuk itu menyebabkan 40 pejuang Republik gugur dan 15 lainnya hilang. Sementara korban dari pasukan Inggris tak diketahui. Pasukan Inggris langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta setelah berhasil membuat mundur pasukan Republik. Setelah diketahui secara pasti bahwa para tentara Inggris telah dibunuh semua oleh pejuang Republik di Bekasi, selain itu juga para pejuang juga enggan untuk menyerahkan dan bahkan meminta pihak Inggris untuk mengambil sendiri, membuat Inggris mengerahkan pasukan untuk mengambil jenazah tentaranya. Pertimbangan membawa pasukan dan sejumlah alat berat menuju Bekasi adalah saat mereka hendak balik dari lokasi pendaratan darurat pesawat di Cakung pada tanggal 23 November 1945. Terjadi perlawanan yang cukup sengit dari rakyat, jumlahnya mencapai sekitar 100 orang dengan persenjataan tajam. Pertempuran yang sengit itu membuat 25 orang pejuang gugur, 20 orang luka, dan 15 orang lainnya menjadi tawanan. Sedangkan di pihak Inggris hanya satu yang tewas dan sedikit yang terluka di waktu yang sama. 5 orang tawanan tewas saat hendak melarikan diri sebelum balik ke Jakarta. Sekitar 200 rumah di sekitar pertempuran Cakung dibakar oleh tentara Inggris.